Oke, yuk kita mulai perjalanan kita. Kita akan buka bareng-bareng apa yang bisa disebut sebagai peti harta karun alami milik Indonesia. Ini sebuah anugerah yang, wah, luasnya luar biasa dan nilainya benar-benar tak terhingga. Lihat deh gambar ini. Keren banget kan? Ini benar-benar menangkap esensi kehidupan di Indonesia. Karena posisi negara kita ini pas di garis khatulistiwa, kita dapat anugerah iklim tropis. Nah, inilah yang jadi mesin pendorong di balik melimpahnya sumber daya alam kita, dari darat sampai ke laut. Nah, kutipan ini dia intinya. Keberagaman bentang alam kita, coba bayangin, dari pegunungan, dataran rendah, sampai pesisir pantai, semua itu menciptakan potensi ekonomi yang luar biasa beragam juga. Inilah tema utama yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari mana? Yuk, kita masuk ke bagian pertama penjelajahan kita, menyelami selimut hijau Indonesia, yaitu hutan-hutan kita yang super luas itu. 63%. Coba deh, bayangkan angka itu. Itu gede banget loh. Artinya, lebih dari separuh daratan Indonesia atau sekitar 120,6 juta hektar itu isinya hutan. Ini nunjukin betapa krusialnya peran hutan bagi negara kita. Jadi, hutan itu ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama, hutan produksi. Sesuai namanya, fungsinya jelas banget buat ekonomi. Kawasan ini dikelola secara khusus untuk menghasilkan bahan baku kayak kayu dan rotan yang jadi roda penggerak industri dan pembangunan. Nah, ini dia contohnya, hutan jati. Ini wujud nyata dari hutan produksi. Pohon-pohonnya sengaja ditanam dan dikelola secara khusus supaya hasilnya bisa dimanfaatkan nanti. Sekarang kita pindah ke kategori kedua, hutan lindung. Nah, ini fungsinya beda banget. Hutan ini ibaratnya penjaga keseimbangan alam kita. Peran strategisnya itu penting banget, ngelindungin kita dari bencana kayak banjir atau kekeringan, dan juga menjaga kesuburan tanah. Coba lihat pemandangan kawasan hutan lindung Bukit Putri Pencit di Tuban ini. Keberadaannya itu vital sekali untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Jadi, ini bukan cuma sekumpulan pohon ya, tapi sebuah sistem penyangga kehidupan. Dan yang terakhir ada hutan konservasi. Tujuannya cuma satu, pelestarian murni. Di dalamnya itu ada kawasan suaka alam yang fokus melindungi spesies tumbuhan dan satwa langka, dan ada juga kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional yang dilindungi itu ya seluruh ekosistemnya. Oke, dari kanopi hijau di atas, sekarang kita menyelam lebih dalam lagi, menuju harta karun yang tersembunyi di bawah permukaan bumi Indonesia. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Sumber daya ini nggak bisa diperbarui. Minyak bumi, gas, batu bara, itu semua butuh jutaan tahun untuk terbentuk. Ini artinya apa? Stoknya sangat terbatas, jadi pengelolaannya harus super bijak. Nah, biar pengelolaannya benar, Indonesia punya sistem klasifikasi barang tambang yang terstruktur. Ada golongan A yang strategis, contohnya minyak dan gas. Ini kontrolnya ketat oleh pemerintah. Lalu golongan B, ini vital buat hajat hidup orang banyak, kayak emas, bisa dikelola swasta asal ada izin. Terakhir, golongan C, buat industri kayak pasir atau batu kapur, ini pengelolaannya lebih terbuka buat masyarakat. Terus gimana sih proses nambang itu? Nggak langsung gali aja loh, ada tahapannya. Pertama, prospeksi. Ini tahap pencarian awal. Kalau ketemu, lanjut ke eksplorasi buat ngecek seberapa besar cadangannya. Baru deh setelah itu, eksploitasi alias penambangannya dimulai. Dan terakhir, pengolahan untuk memurnikan hasilnya biar nilainya lebih tinggi. Udah bahas hutan, udah bahas isi perut bumi, sekarang saatnya kita berlayar. Yuk kita jelajahi potensi garda depan biru Indonesia, yaitu lautan kita yang super luas itu. 37%. Wow, angka ini benar-benar luar biasa penting. Artinya, laut kita ini jadi rumah bagi 37% dari seluruh spesies hayati laut di dunia. Ini menjadikan Indonesia pusat keanekaragaman hayati laut global. Tanggung jawabnya besar, tapi potensinya juga raksasa. Nah, potensi lautan ini bisa kita bagi jadi 3 pilar utama. Pertama, perikanan. Ini udah jelas ya, jadi sumber makanan dan mata pencaharian. Kedua, energi kelautan. Ini nih potensi masa depan yang menjanjikan. Dan ketiga, tentu saja wisata bahari yang menjual keindahan alam laut kita. Coba perhatikan deh, kontras banget kan? Di satu sisi ada nelayan tradisional yang sangat bergantung pada alam. Di sisi lain, kapal modern pakai teknologi canggih buat hasil yang jauh lebih besar. Ini efisien, tapi juga memunculkan tantangan baru soal keberlanjutan.
Bicara soal energi, laut kita itu menyimpan gelombang energi baru. Kita bisa manfaatin tenaga dari ombak, pasang surut, arus, bahkan panas laut. Semuanya sumber energi bersih dan terbarukan. Keren kan? Tapi ada tantangannya. Teknologinya masih rumit dan biaya investasi awalnya itu masih mahal banget. Oke, kita sudah menjelajahi kekayaan hutan, tambang, dan laut. Sekarang, kita sampai di satu titik yang sangat krusial. Sebuah persimpangan jalan antara memanfaatkan semua kekayaan ini dan memikul tanggung jawab untuk menjaganya. Gambar ini pesannya jelas banget ya. Ini adalah pengingat yang keras tentang apa taruhannya. Inilah dampak nyata dari eksploitasi yang tidak terkendali. Inilah konflik inti yang harus kita hadapi. Ini tuh seperti sebuah siklus yang saling terkait. Populasi makin banyak, artinya kebutuhan dan konsumsi juga makin tinggi kan? Nah, untuk memenuhinya, eksploitasi sumber daya alam pun jadi makin gencar. Yang sayangnya seringkali berujung pada kerusakan lingkungan. Pada akhirnya semua ini kembali ke satu kata kunci, keseimbangan. Masa depan Indonesia benar-benar bergantung pada kemampuan kita untuk menemukan titik tengah yang rapuh itu, antara memanfaatkan sumber daya untuk kemakmuran hari ini dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Tidak diragukan lagi, lingkungan adalah aset terbesar yang Indonesia miliki. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadikannya warisan terbesar kita untuk generasi yang akan datang? Jawabannya ada di pilihan yang kita buat hari ini.